أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqhus Sunnati wa Adillatuhu, karya Al-Syekh Abu Malik Kamal bin Zaid Salim hafizahullah ta'ala. Dan pembicaraan kita masih berputar pada kitab Al-Janaiz. Dan sampai pada Takfirul Muhrim fi thiyab ihramihi wa 'adami taghtiyati ra'sihi, mengkafani orang yang ihram, baik ihram untuk umrah atau ihram untuk haji, di dalam baju ihramnya, di dalam baju ihramnya, dan tidak menutup kepalanya. Wa 'adamu taghtiyati ra'si, tidak menutup kepalanya. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa kain kafan itu tidak wajib tiga lembar itu atau 3 helai itu sunnah muakkadah saja, tidak sampai derajat wajib. Yang wajib 1 tentunya untuk mengkafani, yang wajib adalah 1 lembar. Ya, di antara dalilnya ini, selain dalil dari Mus'ab bin Umair, selain dalil dari Mus'ab bin Umair, yaitu mayit dalam keadaan ihram. Karena kain ihram itu jumlahnya berapa? 2, sahih. Kain bagian atas dan kain bagian bawah, itu kain ihram. Kain bagian atas dan kain bagian bawah. Nah, seorang yang muhrim ditutup dengan atau dikafani dengan 2 kain itu, dengan 2 kain itu. Ya, bahkan di sini tanpa ditutup kepalanya, artinya kepalanya tanpa dibungkus, tanpa dimasukkan ke dalamnya, ke dalam kafan umrah tersebut. Tidak dimasukkan ke dalam kafan umrah tersebut, ya, tidak dimasukkan, sehingga mengkafaninya hanya sampai pada bahu. Mengkafaninya hanya sampai pada bahu atau leher. Kepalanya tidak ditutup. Ya, diikat tidak jadi ikat, sama seperti kain kafan atau mengkafani yang lainnya, hanya saja bagian kepalanya saja tidak ditutup, tidak dibungkus secara bulat, tidak dibungkus, hanya kain ihram saja. Ya. Kemudian bagaimana melipatnya? Sama seperti ketika ingin membungkus mayit dengan 3 kafan, kanan kiri, kanan kiri. Ya, demikian. Ini kafan untuk orang yang sedang ihram. Soal kalau bagaimana kainnya itu memang sangat lebar sekali dan panjang, bukan hanya menutupi badan, bahkan kain ihramnya itu bisa menutupi kepala. Kenapa tidak sekalian?
bukan masalah kain kafan panjang atau pendek permasalahannya. Permasalahannya adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mengkafani orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Yaitu Nabi mengajarkan ada mutaghtiyat ra'sihi, tidak ditutup, tidak dibungkus kepalanya. Tidak dibungkus kepalanya. Ya. Ini bila meninggal dunia di mana? Di Makkah, sedang mengadakan ihram atau sedang menjalankan ibadah haji atau umrah, bukan di Indonesia. Kalau dia meninggal di dunia di Indonesia bagaimana? Ya dia tentunya dipastikan tidak sedang dalam keadaan ihram, meskipun dia sudah pernah haji atau sudah pernah umrah. Kalau meninggal dunia di luar dari kota Makkah, maka mengkafaninya sama seperti mengkafani yang lainnya, tetap dikafani secara sempurna. Ya, oleh karena itu ini hanya sebagai informasi saja. Mungkin kalau seandainya kita sedang melakukan ihram baik umrah maupun haji, kita melihat saudara kita meninggal dunia di sana, kemudian diselenggarakan mayitnya oleh tim janais yang ada di Makkah atau di Saudi, mereka tidak membungkus kepalanya. Ini bukan satu penghinaan atau bukan satu kekurangan dari mereka, bukan. Memang begitu yang disunahkan oleh Nabi. Memang begitu yang disunahkan oleh Nabi ketika mengkafani mayit yang sedang ihram atau muhrim. Ya, ini cukup bagi kita sebagai ilmu. Kalau seandainya kita berada di kota Mekah dan melihat saudara kita yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, ya, jadi jangan heran dan bukan keyakinan tertentu dari aliran-aliran yang lain. Karena sebagian mereka ada yang disebabkan karena minimnya ilmu, jarangnya dia ta'lim, tidak mengetahui din, dianggap ketika mengkafani mayit seorang yang sedang muhrim atau yang sedang ihram tadi tidak ditutup kepalanya, wah ini keyakinan Wahabi begini, masya Allah. Ya, selalu seperti itu. Dan ternyata yang terkadang melontarkan kalimat-kalimat itu orang-orang Indonesia. Ya, karena minimnya ilmu terhadap bagaimana cara mengkafani mayit orang yang sedang ihram. Lamma taqaddama fi hadits Ibn Abbas qala, ya, lima taqaddama fi hadits Ibn Abbas, berdasarkan apa yang telah lalu pada hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, baina rajulun waqifun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arafatin atau bi'arafata id waqa'a an rahilatihi fawaqasathu. Ketika ada seseorang dia berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri atau berhenti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Dia sayang sekali sudah sampai di Arafah, berhenti bersama dengan Nabi, wukuf bersama dengan Nabi, tiba-tiba ia mungkin ketika ingin turun dari kendaraannya jatuh dari kendaraannya. Waqasathu. Ya, jatuh lalu segera pada waktu itu meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Artinya dicampur, ya. Ma'in wa sidrin bukan air kemudian bidara, tidak. Air dan daun bidara dicampur. Wa kaffinuhu fi taubaini, dan kafankanlah pada dua bajunya. Ya, pada dua bajunya. Ini dalil yang memalingkan dari tentang kafan 3 helai tadi. Bahwa 3 helai, kafan 3 helai hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah.
Hukumnya hanya sunnah, bahkan sunnah muakkadah, karena kebanyakan atau Nabi pun dikafani dengan 3 kain. Nah, di antara yang palingannya ini boleh dengan 2, boleh dengan 1. Ya, 1 itu yang wajib. 1 kain kafan itu yang wajib. Yang wajib 1, yang sunnah 3. Wa kafinuhu fi thawbihi aw qala fi thawbihi, atau beliau bersabda pada 2 bajunya. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan ditutupi kepalanya. Jangan ditutupi kepalanya. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah yulabbi. Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini sudah saya pernah sampaikan. Nanti di antara syiar di yaumil qiyamah, jadi kaum muslimin, syiar itu bukan hanya di dunia saja. Nampaknya kaum muslimin dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin bukan hanya di dunia saja. Di akhirat pun Allah tampakkan syiar mereka. Termasuk di antaranya banyaknya nanti mereka yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Talbiyah, betul-betul talbiyah dengan suara yang keras. Bayangkan berapa banyak kaum muslimin yang meninggal dunia sejak awal datangnya Islam, sampai nanti orang-orang yang datang mendekati hari kiamat meninggal dunia. Itu tentunya jumlahnya bisa miliaran. Bertalbiyah tentunya akan terdengar gemuruh, ya, gemuruh talbiyah yang akan datang di pada mahsyar. Labbaik Allahumma labbaik. Ini di antara syiar nanti kaum muslimin. Dan ini akan didengar oleh seluruh manusia. Akan didengar oleh seluruh manusia. Talbiyah orang-orang yang ihram, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Subhanallah. Ya, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas agamanya. Allah akan membangkitkan dan nanti di hari kiamat dalam keadaan ia bertalbiyah. Ini bagi orang-orang yang ihram betul-betul ikhlas karena Allah, bukan ihram karena dunia. Lagi-lagi yang dibangkitkan atau yang memenuhi atau yang akan mendapatkan ganjaran-ganjaran dari Allah itu orang-orang yang ibadahnya memenuhi rukun dan syaratnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tidak ada di dalamnya kesyirikan, yang tidak ada di dalamnya kebid'ahan, apalagi tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari, ya, Imam Bukhari, sebagaimana yang telah lalu. Nah, kemudian ikhwani fillah a'azzallahu wa iyyakum, selanjutnya dibawakan di sini yang disebutkan di sini oleh Syekh Abu Malik, takfinu asy-syahidi, takfinu asy-syahidi fi thiyabihi allati qutila fiha aw fi ghairiha. Kafan atau mengkafani orang yang mati syahid pada baju yang dia terbunuh di dalamnya, artinya baju yang dia pakai atau yang lainnya, atau pada yang lainnya. Dibawakan riwayatnya di sini an Abdullah bin Tha'labah ibn Safir atau Sufair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm Uhud zammiluhum fi thiyabihim. Dari Abdullah bin Tha'labah, dari Safir atau Sufair, bahwasanya Rasulullah SAW dia bersabda pada hari Uhud, pada hari perang Uhud, zammilu, selimuti mereka, yakni kafankan mereka, orang-orang yang mati syahid,
Zammiluhum, selimuti mereka fi thiyabihim, pada baju-baju mereka. Ini menunjukkan bahwa baju-baju mereka itu tidak sempit. Ya, baju-baju kaum muslimin terdahulu itu nggak sempit, nggak pendek juga. Bajunya ya gamis, sehingga baju tersebut bisa untuk menyelimuti tubuh mayitnya, ya, bisa menyelimuti tubuh mayitnya. Zammiluhum, selimuti mereka, menunjukkan baju mereka lebar-lebar, bunda mereka lebar-lebar. Ya, nah ini demikian untuk menunjukkan bahwa kafani orang yang syahid dengan baju yang ada padanya. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala istihbab at-takfin syuhada fi thiyabihim allati qutilu fiha. Wa qala aktharuhum yanzi'u anhum min libasihim ma lam yakun min 'adati libas an-nas min al-juludi wal fada'i wal hadid. ومما يدل على أن تكفين الشهداء في ثيابهم مستحب وليس بواجب محتم حديث الزبير في أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة رضي الله عنه فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر والأنصاري الذي لم يكن له كفن. Para ulama bersepakat atas dianjurkannya mengkafani para syuhada dengan pakaian mereka yang dipakai pada saat terbunuh. Mayoritas ulama mengatakan dilepas dari mereka pakaian-pakaian mereka yang tidak biasa dikenakan oleh manusia seperti kulit, besi atau tembaga. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mengkafani syuhada dengan pakaian-pakaian mereka adalah mustahab, bukan suatu kewajiban yang diharuskan, adalah hadis Zubair bahwa Sofia mengirim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 helai kain pakaian untuk mengkafani Hamzah. Kemudian beliau mengkafani dengan salah satu dari keduanya dan mengkafani dengan kain yang satu dan mengkafani dengan kain yang satunya lagi pada seorang sahabat Ansor yang tidak memiliki kain kafan. Nah, jadi mengkafani syuhada yang terbunuh dengan baju mereka dengan kain, ya, bukan dengan baju kulit atau baju besi. Kalau seandainya biasanya berperang dengan pakai baju besi, ya, baju besi atau baju kulit sebagai tameng, bukan dengan itunya semuanya dicopot. Baju kulit, baju tameng, baju besi, semuanya dicopot. Hanya tinggal baju yang berupa kain di badannya, dibungkus begitu, ya. Sedangkan hukumnya, hukum mengkafani dengan baju yang terbunuh dengannya itu hanya mustahab saja, tidak wajib. Tidak wajib. Dan sebagaimana hadis Zubair bin Awam, bahwasanya Sofia mengutus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya Sofia menyuruh orang mengutus untuk Nabi memberikan 2 baju kepada Nabi untuk mengkafani Hamzah dan satu lagi orang Ansor yang tidak memiliki baju kafan. Itu menunjukkan bahwa mengkafani mayit syuhada tidak wajib, hanya hukumnya sunnah muakkadah saja. Bahkan dikuburkan dalam keadaan ia meninggal dunia dengan baju yang terpakai, tentunya dengan baju-baju yang melekat seperti baju besi, baju kulit, itu dicopot semua, kemudian dikubur dengannya tanpa menggunakan baju-baju tadi, maka itu lebih sunnah, lebih yang
dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, fadalla ala anna al-khiyar lil aula. Fadalla ala anna al-khiyar lil wali. Maka berdasarkan hadisnya Sofia tadi, pilihan untuk dikafani bagi orang yang mati syahid tadi, pilihan untuk dikafani dengan bajunya atau dikasih kain kafan yang ada pada dirinya yang lain selain daripada bajunya, ini pilihan untuk walinya. Yang walinya dengan izin walinya untuk dikafani lagi. Wa kadzalika taqaddama hadits takfir Mus'ab bin Umair wa qad qutila fi Uhud. Demikian juga telah lalu hadisnya tentang pengkafanan Mus'ab bin Umair ketika beliau terbunuh di perang Uhud. Jadi tentang kain kafan atau mengkafani mayit, kalau kita bisa lihat di sini, atau tentang penyelenggaraan jenazah ya. Kalau pengkafanan mayit, hadis usulnya itu adalah hadis Mus'ab bin Umair. Hadis usul ya untuk kafan, kain kafan. Kalau hadis usul memandikan mayit, hadisnya siapa? Kemarin sudah kita bicara, setiap ibadah itu ada hadis-hadis usul. Hadis memandikan mayit usulnya ada siapa? Ummu Atiyah. Ummu Atiyah. Nah, hadis takfinul mayit, hadis Mus'ab bin Umair. Hadis Mus'ab bin Umair. Jangan lupa, jangan dilupakan. Ya, jangan dilupakan. Ingat. Mau diulang dari awal seperti hadis salat. Hadis salat, hadis usulnya hadis siapa? Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr. Hadis zakat, hadis usulnya hadis siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Hadis wudu, hadis usulnya hadis siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, hadis kalau puasa, biar langsung dari Nabi ya puasa. Jadi usulnya hadis haji, hadis usulnya hadis siapa? Jabir bin Abdullah, hadis Jabir bin Abdullah, hadis usul. Ya harus ketahui antum. Jangan lama udah ngaji ditanya tentang usul bingung. Atau berapa tahun ngaji? 12 tahun. Usulnya bagaimana? Bingung. Ngaji apa? Gak tahu ilmu jadi. Jadi dipahami. Ada setiap ibadah, setiap penyelenggaraan ibadah, ada hadis usul yang dijadikan dasar oleh para ulama. Adapun datang hadis-hadis yang lain sebagai tambahan dan pelengkap sehingga menjadi sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian. Nah, hadis untuk takfin, mengkafani mayit, hadis usulnya adalah hadis Mus'ab bin Umair. Nah. Kemudian selanjutnya ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, kafnul mar'ah. Kafnul mar'ah. Mengkafani wanita. Mengkafani wanita. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abu Malik hafizahullah, kafnul mar'ati ka kafnir rajul. Mengkafani wanita itu seperti mengkafani laki-laki. Illa annal mustahabba 'inda aktsari ahli al-'ilm an yakuna khamsata aswab. Kecuali atau melainkan bahwasanya disukai, ini kebanyakan ahli ilmu, keadaan kafan tersebut 5 baju. Artinya 5 kain. 5 kain. Wa qad warada fi hadzal hadits dha'ifun. Yang dha'iful isnad anna Laila binti
Qaif Al-Thaqafiyyah qalat, dan telah datang dalam hadis dhaiful isnad, hadis yang dhaif, ya dhaiful isnad, bahwasanya Laila binti Qaif Al-Thaqafiyyah ia berkata, kuntu fi man ghassala Kulthum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda wafatiha. فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا ثم الدرع ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ومعه كفنها يناولناه ثوبا. Nah, sebuah hadis yang lemah sanadnya mensinyalir hal ini, bahwa Laila binti Qaif As-Thaqafiyyah berkata, aku adalah salah seorang yang memandikan Ummu Kulthum putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Kain pertama yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami adalah kain sarung, baju kurung, khimar atau kerudung, selimut, lalu dibungkus dengan kain yang lainnya. Ia melanjutkan, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di depan pintu, beliau membawa kafannya dan memberikan kepada kami satu persatu. Namun sayang, hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Lalu apakah kita menggunakan hadis yang dhaif ini? Fihi tafsir. Di dalamnya ada penjelasan. Yang pertama, diperbolehkan menggunakan hadis dhaif lil bayan. Bagaimana penjelasan para ulama tentang hukum menggunakan hadis dhaif lil bayan, laisa lil asal, atau bukan sebagai dasar dalil, tapi hanya sebagai penjelasan saja. Ya. Kemudian yang kedua, tidak meyakini hadis ini sahih. Dhaif yang dhaif sudah. Ya, dhaif yang dhaif. Ya. Yang ketiga, bila menyelisihi dari hadis yang dhaif ini, pada haraja alaihi, artinya tidak dicela bila kita atau di antara kaum muslimin menyelisihi hadis yang dhaif. Jadi hadis yang dhaif ini tidak dijadikan sebagai sandaran, hanya sebagai bayan. Dan Syekh Abu Malik membawakan hadis ini untuk sebagai bayan, ya, sebagai bayan. Karena memang hadis ini ada hadis asalnya, ada hadis usulnya. Hadisnya siapa? Ummu Atiyah. Ini berkaitan dengan perkataan Laila binti Qaif tadi, bahwa aku ini adalah salah satu wanita yang memandikan Ummu Kulthum selain Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah memandikan Ummu Kulthum, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, ada beberapa akhwat yang membantunya. Ada beberapa akhwat yang membantu memandikan Ummu Kulthum. Nah, dalam hadis yang dhaif ini, Laila binti Qaif di antara orang yang membantu Ummu Atiyah untuk memandikan Ummu Kulthum. Ya, namun saya hadis ini dhaif. Di sini menjelaskan bagaimana jumlah kafan dan jumlah kain kafan yang digunakan oleh Ummu Kulthum untuk mengkafani Ummu Kulthum. Ya. Namun di sini dirinci 5 kain tersebut, dirinci dalam hadis ini. Yang pertama, kain sarung. Ya. Kain sarung, yakni kain yang membungkus bagian bawah. Kain sarung. Kemudian yang kedua, ad-dir'. Dir' itu apa? Baju kurung. Setelah sarung, baju kurung.
Ya, jadi baju kurung maksudnya bukan baju kurung dari sini, baju kurung yang dipakai dari kepala ya, kayak jilbab. Nah, jilbab jadi sarung dibungkus untuk bagian dari bagian dada sampai ke bawah kaki, kemudian baju kurung untuk membungkus kepala, dia kepala sampai bawah kayak semacam jilbab gitu ya, kayak semacam jilbab. Itu udah dihitung, satu baju kurung dua, tinggal tiganya sebagaimana kita membungkus kafan laki-laki tiganya, ya kayak kafan laki-laki tiganya. Jadi seolah-olah lima, padahal hukum asalnya sama dengan laki-laki tiga, ya tiga kain. Nah, qala Ibnul Munzir, berkata Ibnu Munzir, aktsaru min man tahfazu anhu min ahli al-ilmi yara an takaffana al-mar'atu fi khamsati adwar. Berkata Ibnu Munzir, kebanyakan yang kami hafal atau yang kami jaga ilmu kami dari kalangan ahli ilmu yang berpendapat bahwasanya mengkafani wanita, antakaffanal mar'a fi khamsati adwar, pada 5 kain. Wa innama istahabba dzalika li anna al-mar'ata tazidu fi hali hayatiha 'ala rajuli fi sitri li ziyadati 'awratiha 'ala 'awratihi. Hanya saja disukai yang demikian itu karena seorang wanita itu lebih daripada keadaan hidupnya terhadap laki-laki. Jadi lebih daripada laki-laki keadaan hidupnya di dalam sutra, dalam penutup aurat, ya, li ziyadati auratiha, karena auratnya lebih daripada laki-laki. Wa kadzalika ba'da al-maut, demikian juga setelah mati. Ini berkata Ibnu Munzir. Jadi untuk wanita kafannya adalah 5 kain, 3 untuk membungkus, yang 2-nya baju dalam tadi, baju kurung atau jilbab, dan sarung, yakni kain yang dilipat atau dibungkus antara dada sampai ke bawah, baju kurung, baju apa ya? Ini baru bungkus lah setelah daripada jilbab ya. Pada jilbab. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Malik. Wa takfirul mar'a fil harir, mengkafani seorang wanita pada kain harir. Harir ini sutra, pada kain sutra. Jaizun, menurut beliau hukumnya jaizun, boleh. Li'annahu yajuzu labsuhu fil hayat, karena wanita itu boleh memakainya, pakai sutra pada waktu hidupnya, maka pada waktu matinya juga boleh. Pada waktu matinya juga boleh dikafani dengan kain sutra. Lakin yukrah, kata beliau, lakin yukrah takfiruha fihi lianna fihi sarfan. Akan tetapi menggunakan kain sutra untuk mengkafani ini dibenci, makruh, ya. Mengapa? Karena berlebihan, berlebihan di dalam mengkafani. Nah, memang demikian, kita tidak boleh berlebihan di dalam mengkafani. Wa yushbihu idha'atil mal, dan menyerupai menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Sayang kain sutra yang harganya mahal digunakan hanya untuk kafan saja. Bikhilafil labsi fil hayat fa innahu tahmilu lizawj. Berbeda dia menggunakannya pada waktu hidup, karena sesungguhnya dia tajammul, karena
Wanita ini memakainya dalam rangka untuk menghias dirinya untuk suaminya, menghias diri untuk suami, maka diperbolehkan. Adapun laki-laki haram. Laki-laki haram menggunakan kain sutra. Nah, ini pembahasan akhir daripada mengkafani mayit. Ya, untuk selanjutnya tentang hamlul janazati wa tibaiha, membawa jenazah dan mengikutinya. Ya. Baik. Adzan dulu, bila bersoal jawab nanti setelah adzan. Nah, tafadhal bila ingin bertanya dipersilakan. Kalau ada itu, ada soal? Ya. Biasanya di masyarakat kita dalam pelaksanaan jenazah kain kafan kan 3 atau 5 kalau dari perempuan. Tapi kalau misalkan jenazahnya itu pernah umroh atau haji, dia kan punya kain ihram, dan itu biasanya dipakai. Jadi double kain kafan dia, kain ihramnya itu Jadi 5. iya itu Untuk laki-laki jadi 5 gitu ya. iya. Nah, itu gimana? Kalau kita sebagai penyelenggaranya, kain kafan yang ada ya dikurangi, ganti dengan kain ihramnya kalau mereka ingin menggunakan kain ihram itu. Ya jangan mengikuti atau jangan menuruti mereka, jangan. Jadi kain kafan yang ada sudah disiapkan 3, ternyata dia pernah ihram, ya pernah umrah atau haji. Dan dia menginginkan kain umrahnya itu ingin dijadikan sebagai kafan, kurangi kafannya. Jadi kain ihramnya itu digunakan sebagai kafan campur dengan kain kafan 1. Sehingga kita mengkafannya juga 3 seperti itu. Letaknya di mana kain kafan? Ya boleh di luar, boleh di dalam, terserah itu mau dipakai di mana. Mau yang di dalam, yang di luar itu kain ihramnya, atau yang di dalam itu kain ihramnya, ya tak masalah. Letaknya di mana? Ya jelas. Intinya saat ingin mengkafani 3 helai. Khawatir kalau seandainya dicampur semua, ya kain kafannya 3, kain ihramnya 2, jadi 5, ada syaraf. Berlebihan. Iya, berlebihan. Lebih batas. Ya, beritahu kepada sahibul bayi ketika mengkafani dengan kain ihram, maka kain kafan yang ada dikurangi seperti ini. Jadi jangan semua jadi masukan ya. Meskipun itu permintaan keluarga, kau udah kain kafannya masukin sekalian kain ihram. Jadi 5 seperti itu. Jangan, kasih tahu. Tidak jangan seperti ini, tidak sunnah. Ya, ini tidak sunnah. Yang sunnah itu kain kafan tetap 3 dengan mengurangi kain kafannya ditambah dengan 2 kain ihram. Itu lebih sunnah. Jadi jangan menuruti semua apa yang diinginkan sama sahibul bait, sementara menjadi sunnah. Pada kita ini menegakkan sunnah. Demikian. La ta'ata fi ma'siyah. Wallahu a'lam. Ya, belakang dia silakan. Apakah syuhada itu jika dikuburkan, dikafankan juga dimandikan? Tadi kan penjelasannya bisa dimakamkan dengan pakaian yang melekat pada diri, melalui proses dimandikan juga. Ya. Al-jawab ma'ruf bagi kita bahwa para syuhada itu tidak dimandikan. Namun ketika ingin dikuburkan boleh dikafankan, hukumnya boleh. Kalau tadi dikatakan sunnah, mustahab saja, dan itu pun tidak wakadah, mustahab saja, dan itu pilihan bagi wali. Tapi tidak dimandikan, dikafankan, tidak harus dimandikan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi orang yang mati syahid tidak dimandikan, tapi boleh dikafankan. Kalau ini dikuburkan dengan baju-bajunya, ya nggak apa-apa, tidak apa-apa, tanpa harus dimandikan. Seperti itu. Nah, begitu.
Cawat. pokok. Iya. Itu Kak bisa itu. Iya, jadi ziyadah, jadi yang disebut dengan cawat atau apapun ya, dibikinin cawat. Ziyadah tersebut farhal ja'ali jika indal haji. Tidak mengapa ditambah dengan cawat, ditambah dengan apapun yang dibutuhkan supaya menjadi aman dan baik-baik saja untuk mayitnya, itu diperbolehkan. Tambahan jika diperlukan, sebagaimana yang tidak sampai pada derajat sebagai kain kafan gitu, itu boleh, ya boleh. Tidak mengapa, karena sebagian mereka yang mengharuskan. Nggak harus aku bikinin cawat untuk mayitnya, nggak harus. Atau bungkus bagian aurat besarnya dengan kapas juga nggak apa-apa. Bahkan tentang bagaimana lubang-lubangnya ditutup dengan kapas, boleh jika memang dibutuhkan. Boleh jika memang dibutuhkan dipakai kapas. Jadi ziyadah untuk keselamatan mayit atau untuk kebaikan mayit, untuk menjadi baiknya mayit, diperbolehkan. Tapi kalau saatnya tanpa menggunakan tambahan sudah baik, ya sebaiknya kembali kepada asal tanpa ada tambahan-tambahan tersebut. Ya, nah, ada uang satu lagi. Bolehkah kita mempersiapkan kain kafan untuk mandi? Kita sudah bahas. Al-jawab. Nah, al-jawab boleh. Kita sediakan kain kafan yang terbaik. Kain katunnya bagus, halus, bukan kain katun yang bau kanji, bukan. Ada kain katun yang mau bagus, kualitasnya tinggi. Kita siapkan untuk kain kafan boleh. Artinya menyediakan kain kafan untuk kematian kita itu boleh. Beda dengan menyiapkan tanah kuburan, beda. Tanah kuburan, kalau menyiapkan tanah kuburan, alal aqal makruh. Tidak sampai di alal aqal ya akan makruh. Itu sebenarnya jangan, karena kita tidak tahu di mana kita meninggal, di mana kita dikuburkan. Tapi untuk menyediakan kain kafan, ini ada contoh. Ada perbuatan sahabat, ada perbuatan dari kalangan tabi'in atau generasi terbaik dari umat ini melakukan demikian. Mereka menyiapkan kain kafan di rumahnya, entah diletakkan di lemari atau di mana tempat-tempat yang khusus. Kemudian diberitahu keluarganya, ini kain kafan saya, ya. Dan kita setiap melihat kain kafan itu untuk mengingat mati, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Tapi terkadang ketika kita menyiapkan kain kafan, nggak mati-mati. Tapi sebaliknya, yang nggak pernah ngapa-ngapain juga, bahkan takut mati, malah mati duluan. Malah mati duluan. Seperti itu. Allah melihat memang kematian itu datangnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.